Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 1912901 dengan mengambil jurusan Teknik Informatika dan sedang menduduki semester 5. Baik, sekarang saya akan menjelaskan atau mengerjakan sebuah soal UAS dari mata kuliah Jaringan Komputer, di mana soalnya itu kita harus membuat sebuah simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker dengan topologi yang sudah terlampir. Topologinya seperti gambar ini. Baik, langsung saja. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Yang perlu kita lakukan adalah menambahkan dulu gambar PC, icon PC ke dalam halaman pekerjaan kita. Baik, di sini saya menambahkan 4 PC terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan untuk switch-nya. Di sini saya menggunakan switch yang 2960. Kita tambahkan di sini 1. Kemudian di sini 1. Kemudian kita tambahkan routernya. Di sini saya akan menggunakan tipe 1841. Saya taruh di sini ya. Oke, yang pertama kita buat dulu pengkabelannya. Kita tarik kabelnya dari PC 2 ke switch, kemudian buat lagi dari PC 3 ke switch, selanjutnya dari PC 4 ke switch yang ini, kemudian dari PC 5 ke switch yang ini, kemudian kita tarik lagi kabel ke routernya dari switch ke router. Oke, sudah. Kemudian yang dari switch ini kita tarik lagi kabel ke router yang ini. Oke. Jika sudah selesai, saya akan membuat lagi sebuah jaringan berbeda di sini dengan menggunakan 2 switch dan 1 router. Oke, kita masuk lagi ke icon PC, kita tambahkan di sini 1, 2, 3, 4 ya, sebanyak 4 PC. Kemudian tambahkan lagi switchnya, sama saya menggunakan switch yang tipe 2960. Saya tambahkan di sini. Kemudian tambahkan lagi di sini. Kemudian tambahkan lagi router. Nah, routernya tipe yang 1841. Saya tambahkan di sini. Oke. Sudah, jika sudah, selanjutnya saya akan menarik lagi kabel untuk menghubungkan jaringannya. Sama seperti tadi langkah-langkahnya ya. Oke. Oke, kemudian dari 2 jaringan ini kita akan koneksikan menggunakan kabel lagi dari router 1 ke router yang lainnya.
dari router yang ini ke router yang ini ya. Di sini kalau langsung ditarik kabel tidak bisa. Nah, maka langkah yang harus kita lakukan. Baik, langkah yang harus kita lakukan adalah kita klik bagian routernya, kemudian kita tambahkan modules yang ini ya. Caranya kita off-kan dulu, kemudian kita tarik ininya ke sini. Jika sudah, kita klik ini untuk mengaktifkan routernya lagi. Selanjutnya ini juga sama, kita tambahkan modul yang ininya matikan dulu, kemudian kita tarik ke sini. Nah, jika sudah, on-kan lagi. Oke. Nah, jika sudah selesai, maka dalam pengkoneksian menggunakan kabelnya akan bisa ya. Nah, seperti ini. Oke, topologinya sudah sesuai dengan gambar yang tadi. Kemudian di sini saya akan membuat pelabelan dulu supaya tidak pusing dalam pembuatan IP address-nya. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Ini di copy aja, kita masukkan di sini. Ininya diganti 3. Oke. Kita masukkan lagi di sini ya. Ini untuk alamat IP yang dari switch ke router. Di sini 1.1. Oke. Ya sudah. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada port-port yang lainnya juga. Di bagian router ini IP-nya kita gunakan dengan IP subnetting seperti ini. Kemudian untuk IPv4 saya akan menggunakan 2.2. Ini sesuai dengan gambar ya IP-nya. Di sini 2.3. Kemudian IP di sini 2.1. Oke, selanjutnya kita buat di sini IPv6. Di sini saya ganti menggunakan 3. Kemudian ini 3.3. Kemudian yang ini 3.1. Ini yang IP address. Yang ini sama ini itu merupakan untuk default gateway-nya.
Oke, kita copy lagi. Nah, kita akan di default gateway yang ini. Di sini 4 ya, 4.1. Kemudian untuk IP yang di PC 8 4.2, kemudian yang di PC 9 di sini 4.3. Kemudian untuk IP router yang satunya lagi, yang ini di sini menggunakan 0.6/30. Baik, topologinya dan pelabelannya sudah selesai. Nah, sudah seperti gambar di sini ya. Oke. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah setting IP address untuk semua klien dan semua interface pada router 0 dan router 1. Sesuai IP address yang dibuat tadi, sesuai IP address yang tampak di gambar yang sudah kita buat tadi ya, labelnya. Oke, langsung aja kita setting IP address-nya. Yang pertama di PC 2 terlebih dahulu. Ini PC-nya langsung PC 2 karena tadi saya salah ya, malah dihapus yang pembuatan awal. Harusnya ini dimulai dari PC 0, tapi sama saja bisa. Nah, langkahnya masuk ke desktop, ke IP address, kita masukkan IP-nya sesuai dengan label yang ini, 92.168.1.2. Nah, untuk default gateway-nya diambil dari IP address yang ini. Oke. Selanjutnya yang PC 3. Ininya juga sama ya, default gateway-nya untuk yang IP ini default gateway-nya sama yang ini. Oke. Selanjutnya yang PC 4. Nah, yang PC 4 IP-nya yang label ini kita masukkan. Caranya sama aja seperti tadi. Nah, ini default gateway-nya sesuai IP yang ini ya. Oke. Selanjutnya di PC 5. Kita atur dulu semua IP PC-nya.
Oke, jika sudah setting IP address semua klien, kemudian maka selanjutnya adalah konfigurasi routing statik pada router 0 dan router 1. Oke. Kita akan menghubungkan dari switch ini ya, dari semua PC ini ke router, kemudian dari dua PC ini bisa terhubung ke router yang router 0 ya, yang router ini. Caranya kita masuk ke dalam router, masuk ke CLI, klik no di sini, kemudian enter, enable terlebih dahulu. Oke, kemudian kita ketikkan kontek. Nah, kemudian untuk menghubungkan dari kedua PC ini ke router ini, kita harus memperhatikan yang saya tandai ini ya. Nah, kita masukkan di sini interface. Kemudian kita masukkan yang FA0 per 0, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita masukkan IP address. Nah, IP address-nya 192.168 titik. Nah, IP address-nya yang ini ya. Nah, yang default gateway 1.1, kemudian subnet masknya 255.455.255.0. Nah, jika sudah, kita klik enter, kemudian kita ketikkan no SH atau no shutdown, kita klik enter. Nah, di sini sudah berubah tampilannya menjadi seperti ini. Artinya ini sudah bisa terhubung ya. Oke, selanjutnya kita akan mengatur dari dua PC ini kita hubungkan ke router yang ini. Caranya sama seperti tadi, cuman nah di bagian interface-nya kita perhatikan di sini adalah FA0 per 1. Jadi kita ganti ininya menjadi 1. Kemudian kita klik enter, kemudian di bagian IP address-nya ini kita ganti menjadi 2 sesuai default gateway yang ini. Kemudian klik enter, kemudian sama no shutdown, kita klik enter lagi. Nah, ini sudah terhubung. Oke, ini kita close terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan atur yang jaringan yang ini dulu. Sama caranya, kita masuk dulu ke routernya. Kita masuk ke router, kemudian masuk ke sini, no, enable, kemudian kontek, kemudian kita klik interface. Kita perhatikan di sini yang akan kita hubungkan yang ini dulu, berarti yang FA0 per 0. Kita klik FA0 per 0, klik enter, kemudian
Oh, itu salah penulisannya ya. Harusnya interface kurang interface. Kemudian klik enter. Nah, kemudian kita masukkan IP address default gateway-nya. IP address default gateway-nya yang ini kita masukkan 92.168.3.1, kemudian kita masukkan subnet masknya, kemudian klik enter, kemudian kita ketikkan no sh atau no shutdown, kita klik enter. Nah, di sini sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita akan mengkoneksikan jaringan yang atau dua PC yang ini ke dalam router. Caranya sama. Kita exit dulu ini. Nah, di interface-nya kita perhatikan di sini adalah FA 0/1, kita ganti ini menjadi 1. Kemudian di bagian IP address-nya kita ganti ini menjadi 4 sesuai IP address default gateway ini. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita sama kayak tadi no sh atau no shutdown. Nah, ini sudah terhubung ya. Oke. Saya akan cek dulu koneksi dari sini ke sini menggunakan ini. Oke, kita cek ya. Dari ini ke sini. Oke, coba lagi. Nah, ini sudah successful, berarti sudah berhasil. Oke, kemudian saya coba dari jaringan yang ini. Kita kirim pesan ke sini, coba ya. Oke, kita coba lagi. Dari sini kita kirimkan ke sini. Oke, udah successful, berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan dulu ini ya dari router 0 dengan router 1. Kita masuk ke dalam router ini dulu. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian sama kayak tadi, cuman kita perhatikan di sini bagian ininya itu adalah ETH 0, ETH 0 per 1 per 0. Ini kita klik enter. Kemudian untuk IP address-nya, nah, kita perhatikan untuk IP address-nya di sini adalah 0.5/30, artinya ini adalah IP subnetting. Nah, di sini kita ganti menjadi 0, di sini kita ganti menjadi 5. Nah, di bagian ini yang tadinya 0 kita di bagian sini yang tadinya 0 kita ganti menjadi 252. Oke, kita klik enter. Kemudian no shutdown. Oke, sudah. Nah, ini kenapa belum terhubung? Karena di router yang satunya lagi belum kita atur. Oke, kemudian kita atur di router yang ini. Caranya sama kayak tadi. Nah, di sininya kita ganti menjadi ETH 0/1/0. Kemudian IP address-nya kita perhatikan di sini adalah 0.6 dan menggunakan subnetting IP address-nya.
Di sini 0.6 dan pada net masknya kita ganti menjadi 252 karena menggunakan subnetting. Dan enter, kemudian no shutdown. Kita enter. Nah, sekarang ini sudah terhubung. Kemudian, langkah selanjutnya adalah konfigurasi routing statik. Nah, yang ini ya. Tadi itu langkah-langkah pembuatan IP address semua klien, semua interface pada router 1, router 0 dan router 1. Nah, kemudian konfigurasi routing statik. Nah, tadi udah sebagian, kemudian selanjutnya kita masuk lagi ke sini ya. Nah, selanjutnya supaya semua jaringan ini terhubung, nah maka kita harus menghubungkan kedua router ini. Caranya kita masuk ke dalam sini. Oke. Kemudian nah, kita mulai dari router yang ini, kita sambungkan ke router yang ini. Nah, caranya kita ketik di sini IP route, kita masukkan net ID-nya, network ID-nya 19.2.6168. Kita lihat di sini kelasnya kan di sini itu 3 ya. Jadi kita klik di sini itu titik 3.3.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya 2.255.0. Kemudian kita masukkan bagian yang IP address yang ini. Nah, kita masukkan di sini 192.168.0.6. Jika sudah, kita klik enter. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada kelas yang IP yang 192.168.4.0. Nah, ini kita ganti ya. Ini kita ganti menjadi 4.0. Kemudian yang ini masih sama. Oke, kita klik enter. Kemudian kita klik exit. Kemudian kita ketikkan di sini write. Kemudian kita klik enter. Oke, untuk melihat apakah jaringan dari sini sudah terhubung ke router yang ini, kita bisa menggunakan icon inspect. Di sini kita klik, kemudian kita klik di routernya, kemudian kita klik routing table. Oh, bukan, maksudnya yang sebelah sini ya, karena tadi menghubungkan dari jaringan yang ini ke dalam router yang ini. Coba kita lihat di sini. Nah, ini sudah masuk di sini ya. Di sini yang tipenya itu S. Nah, ini sudah masuk. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti tadi di router yang satunya lagi. Kita klik routernya, kemudian enable terlebih dahulu.
tekan kontek. Kemudian kita klik di sini, ketik IP route. Kemudian kita masukkan. Kita perhatikan di sini kita masukkan IP-nya, IP yang ingin kita masukkan di router yang sebelah sini, di router yang sebelah sini ya. Nah, kelasnya itu network ID-nya kita masukkan di sini 168 titik. Nah, kita masukkan dulu yang ini ya, yang net ID titik 1.0. Kemudian kita masukkan netmask-nya 255.255.0. Kemudian kita masukkan IP yang ini. Kita masukkan di sini 192.168.0.5. Jika sudah, kita klik enter. Nah, kemudian lakukan hal yang sama di network ID yang 2.0, yang ini ya, yang 2. Kemudian di sininya masih sama, kita klik enter. Kemudian kita klik exit. Kemudian kita klik di sini write. Oke, sudah. Coba kita cek menggunakan inspect lagi. Kita klik di sini routing table. Apakah sudah masuk? Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam routing table di router 1. Oke. Sudah selesai. Kita coba cek koneksi internetnya, koneksi jaringannya. Coba kita konekkan dari PC 3 dengan PC 6. Coba kita klik di sini. Kemudian di command prompt. Kemudian kita klik di sini ya, ketikkan. Nah, tadi saya sudah coba. Oke. Nah, di sini sudah replay ya, sudah bisa. Kemudian saya akan coba dari PC 4 ke PC 8 misalkan ya. Ping PC 4 IP-nya 2.2. Oke. Ke sini dulu. Nah, kemudian ke command prompt ping itu 92 PC 8 IP-nya 192.168.4.2. Enter. Nah, ini juga sudah replay, sudah bisa. Kemudian coba saya akan tes lagi dari PC 2 ke PC 9. Coba ya. Kita lihat ping PC 9 itu IP-nya 192.168.4.3. Nah, ini juga sudah replay, sudah bisa. Berarti sudah berhasil. Coba kita balik dari sini ke sini coba. Biar memastikan. Nah, saya akan coba ping IP dari PC 6 ke PC 2. Ping IP-nya PC 2 itu 192. Ini ya, titik 168.1.2.
Nah, ini sudah replay, sudah bisa. Coba saya akan coba lagi dari PC 8 ke PC 5 di sini coba. Ini untuk memastikan ping. Ini IP address-nya 192.168.2.3. Oke, sudah replay, sudah bisa. Nah, berarti settingnya sudah berjalan dengan lancar. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasannya karena saya masih dalam tahap belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.